Halo semuanya. Nama saya Phoebe, editor dari majalah Buset. Di sini saya bersama dengan KJRI dan narasumber kita hari ini Pak Konfir Kabo yang akan menjadi narasumber untuk membicarakan topik family violence atau kasus kekerasan dalam rumah tangga. Topik ini sangat menarik, tapi juga kompleks dan tentunya sangat sulit untuk dibicarakan. Oleh karena itu, hari ini beliau sebagai seorang pengacara, praktisi hukum di Melbourne, sudah berbaik hati untuk memberikan advice hukum secara general terhadap topik tersebut, dan juga beliau akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami kumpulkan secara pribadi ya, tanpa menyebut nama siapa yang menanyakan, siapa yang mengalami atau penasaran dengan topik ini, sekali lagi untuk melindungi privasi orang-orang yang menanyakan topik ini. Ya, baik, kalau begitu kami mulai dulu, maaf dengan kata sambutan dari Bu Muniro dari KJRI selaku Acting Consul General Republic of Indonesia for Victoria and Tasmania. Silakan Bu Muni. Terima kasih Mbak Phoebe atas introduction-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk hadir di acara yang sangat penting ini. Kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Buset yang telah menjadi partner KJRI selama bertahun-tahun untuk bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia yang ada di Victoria dan Tasmania. Kami juga mengucapkan apresiasi kepada Kabo Lawyers yang telah banyak membantu warga negara Indonesia dan juga menginisiasi acara ini bersama dengan Buset. Sebagaimana kita ketahui bahwa Victoria dan Tasmania itu salah satu negara bagian yang memiliki peran penting bagi hubungan bilateral Indonesia dengan Australia. Karena Victoria itu salah satu kota besar, salah satu negara bagian terbesar di samping New South Wales di Australia ini. Di samping itu juga terdapat banyak warga negara Indonesia yang tinggal di Victoria dan Tasmania, yaitu sekitar 17.000 orang yang memiliki beragam profesi, diantaranya menjadi pelajar atau juga menikah atau menjadi partner atau menjadi pendamping warga negara Indonesia atau menikah dengan warga negara asing atau warga negara Australia, dan juga ada para pekerja Indonesia yang ada di Victoria dan Tasmania. Tentunya KJRI di sini sebagai wakil pemerintah memberikan komitmen untuk memberikan fasilitas pelayanan bagi warga negara Indonesia yang ada di Victoria dan Tasmania, khususnya bagi para warga negara Indonesia yang memiliki masalah yang dapat kita bantu. Nah, terkait dengan sebenarnya apa saja bantuan yang bisa diberikan oleh KJRI kepada masyarakat Indonesia. Salah satunya yaitu pelayanan kekonsuleran yang terkait dengan paspor, surat-surat keterangan, akte kelahiran, dan sebagainya. Nah, kita juga memberikan pendampingan atau bantuan kekonsuleran bagi warga negara Indonesia yang mengalami kasus hukum, baik menjadi korban ataupun menjadi atau yang memiliki masalah hukum. Tentunya bantuan atau dukungan dari KJRI itu pastinya berbeda dengan lembaga hukum atau lawyers ya, karena sebagai institusi pemerintahan di sini kita lebih kepada memfasilitasi. Jadi misalnya ada warga negara Indonesia yang terlibat kasus hukum tapi tidak misalnya ada pengacara atau belum memperoleh pengacara, nah KJRI bisa membantu untuk misalnya menghubungi atau menjajaki dan memberikan informasi seperti itu. Nah, kedua misalnya juga kita tugas KJRI salah satunya terhadap warga negara Indonesia yang memiliki kasus hukum, diantaranya yaitu memastikan proses hukum yang dihadapi oleh warga negara Indonesia itu bersifat fair. Fair dalam hal ini adalah bahwa proses hukum itu sama caranya dengan apa yang dilakukan untuk warga negara Australia atau orang-orang yang tinggal di sini. Jadi bantuan itu lebih bersifat untuk memastikan bahwa kita memperoleh proses hukum yang adil dan setara dengan warga negara di sini. Nah, terus terang kita
selalu membuka hotline kita, jadi warga negara Indonesia yang memiliki masalah dapat menghubungi melalui email, melalui hotline KJRI yang kita yang kerahasiaannya kita jaga, karena walau bagaimanapun kita tetap tinggal di sini, kita tunduk dengan aturan Australia, yaitu menjaga privasi dari masing-masing warga negara Indonesia. Nah, tentunya jika warga negara Indonesia mengalami masalah, juga bisa datang ke lawyer atau ke kami. Memang masalah privasi itu kita junjung tinggi, termasuk bagi orang Indonesia, misalnya temannya yang mengadukan ke KJRI, misalnya ada masalah, temannya memiliki masalah. Nah, itu kita juga perlu memastikan bahwa orang yang menyampaikan kepada KJRI itu memperoleh otoritas penuh dari orang yang memiliki masalah itu, karena again itu bagian dari Privacy Act. Mungkin itu saja dulu. Selanjutnya kami akan menyampaikan, nanti di sini mungkin kami ketik nomor telepon dan email KJRI yang bisa kita yang bisa dihubungi. Mungkin itu dulu. Terima kasih sekali lagi kepada Kabo Lawyers, kepada Buset, dan kepada seluruh komunitas dan masyarakat Indonesia yang peduli kepada Indonesia untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Muniro atas kata sambutannya yang baik sekali tadi. Oke, kalau begitu kita langsung lanjutkan saja dengan sesi utama kita, yaitu dengan Pak Konfir Kabo. Pertanyaannya kita akan mulai dengan sesuatu yang lebih general ya. Terima kasih Phoebe, terima kasih Mbak Vini dan juga Bu Muniro Rahim yang terhormat dan teman-teman di KJRI. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Yang pertama-tama saya minta maaf dulu ya, karena mungkin nanti sebagian dari presentasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, karena sebagian lebih baik kita langsung pakai the definition dalam bahasa Inggris supaya tidak ada misunderstanding. Sebetulnya ini sesuatu topik yang sangat tabu ya, apalagi buat kita orang Asia atau orang Indonesia khususnya. Karena ini sesuatu yang biasanya kita tidak diskusi di luar lingkungan rumah tangga. Nah, ini yang kenapa saya ingin diskusikan soal ini, dan sorry saya putar-putar dulu ya dikit, Bibi. Karena saya rasa ini tambah lama, tambah banyak klien atau orang-orang yang saya kenal yang sepertinya mengalami atau mengenal seseorang yang mengalami family violence atau kekerasan rumah tangga. Nanti saya akan memberikan definisi yang untuk menjawab pertanyaan Phoebe, dan yang kedua mungkin saya akan memberikan sedikit sampel, sedikit example, dan yang ketiga mungkin saya akan diskusikan juga what to do, what to do ya. Dan saya sangat berterima kasih sekali atas kehadiran KJRI, karena KJRI adalah pintu gerbang utama sebetulnya untuk ini. Karena rata-rata orang itu nggak mau kok telepon lawyer, karena lawyer itu mahal yang pertama, dan biasa nggak mau membantu. Mereka nggak telepon polisi, karena polisi sifatnya mereka rasa belum tentu positif, dan mereka banyak orang yang rasa ke polisi itu tidak membantu karena polisi bisa racist dan lain-lain. Dan juga tidak banyak orang ingin melapor ke dokter, karena biasanya mereka pikir dokter itu kegunaan dokter untuk hal-hal yang lain. Jadi rata-rata orang akan telepon ke KJRI atau ke teman-teman di KJRI untuk menanyakan bagaimana langkah selanjutnya. Jadi terima kasih nomor telepon KJRI sudah ada. Jadi saya ingin ulas sedikit tentang family violence ya. Apa itu namanya family violence? Karena konsep atau definisi violence itu di luar physical abuse. Physical abuse itu mungkin salah satu family violence yang paling gampang dibuktikan, karena biasanya ada dipukul, dipotong atau sesuatu lah. Jadi itu lebih gampang dibuktikan di polisi atau di court dan lain-lain. Tapi banyak teman-teman kita, apalagi sejak COVID dan lain-lain itu, karena for a long time husband and wife and the whole family live in the one place, in one roof, in one very small place. Jadi biasanya itu emosi bisa tinggi, and there could be lots of other issue. Jadi di luar physical abuse, family violence juga bisa terjadi family violence karena namanya verbal abuse. Nah, verbal abuse itu contohnya seperti ini. Dan ini banyak sekali teman-teman kita dan klien saya yang terjadi ke teman-teman kita, seperti dia lagi apply visa, this is very common. Biasanya istri atau perempuan yang apply dan suaminya orang Australia, dan suaminya akan bilang ke dia,
If you do this, I will withdraw my sponsorship to you. Itu sangat sering terjadi dan itu sebetulnya sesuatu verbal abuse karena itu sifatnya mengancam. Jadi kita harus bedakan antara sesuatu yang dikatakan secara joking atau secara main-main atau dengan undertone of violence, undertone of threat gitu. Mengancam itu adalah sesuatu yang abusive walaupun yang memberikan ancaman itu tidak bermaksud mengancam gitu. Jadi itu yang menjadi sesuatu yang sangat sensitif karena sebagian orang itu joking tapi mungkin dia joking di luar batas dan yang menerima itu rasa aku diancam. Itu adalah verbal abuse. Yang berikutnya adalah social abuse. Social abuse itu cukup sering terjadi karena perbedaan kultur. Seumpamanya kita keluar dan partnernya kita umpamanya orang bule, kita orang Indonesia. Umpamanya kita contohnya aja lah, kita ke rumah makan yang mahal, kita nggak ingat, kita nggak tahu mau pakai garpu yang mana, kan biasanya banyak sekali garpu dan sendok yang macam-macam itu. Nah kita ambilnya salah. Kalau partnernya kita atau temannya kita itu bilang, wah, you Indonesia, you don't know how to use this. Dan itu maksudnya joking, maybe it's okay. Tapi kalau dia maksudnya itu merendahkan atau mengecilkan seseorang, itu menurut saya itu adalah sesuatu yang namanya social abuse. Itu salah satu contoh ya. Dengan contoh itu paling gampang. Dan saya ada memberikan information sheet ke Buset yang mungkin bisa di-share nanti, Phoebe, information sheet yang what is family violence dan juga nanti all the numbers yang kita bisa telepon kalau something happens to you. Itu mungkin bisa di-share atau diterbitkan di majalah Buset yang berikutnya. Siap. Ya, yang berikutnya adalah financial abuse. Financial abuse ini paling sering terjadi mungkin. Apalagi kalau ada difference of position or different position of power. Karena umpamanya, saya berikan lagi contoh, istri datang dari Indonesia dan suaminya yang kerja di sini dan karena suami yang kerja dia mempunyai power untuk financial dan dia bisa memaksa istrinya melakukan sesuatu karena kalau dia nggak lakukan nggak akan kasih duit. Itu adalah financial abuse. Dan ini sangat sering terjadi karena the difference in position of power. Yang berikutnya juga yang mungkin yang biasa kita lakukan adalah sexual abuse. Sexual abuse itu mungkin definisi gampang di example saya nggak perlu berikan lah. Yang penting ini kita tahu sering terjadi dan terjadi pun antara suami dan istri. Maaf sebagian yang saya utarakan ini sangat direct dan sensitif ya, tapi untuk isu family violence itu kita harus diskusikan dengan langsung. Yang berikutnya adalah spiritual abuse. Spiritual abuse itu mulai terjadi and I think it's getting worse. Apalagi antara perkawinan atau partner yang berbeda agama. Seumpamanya partnernya bilang, oh kamu jangan deh ke gereja karena gereja is wasting time. Atau kamu why do you need to go to masjid? Itu buang-buang waktu. Nah itu adalah menurut saya itu adalah spiritual abuse. If you want to go to the church or the mosque or the temple, that is your right, that is your choice. Your partner can stop you from doing that. Ya. Dan kalau if they do that, then they do it because they don't want you to practice that religion, itu adalah sesuatu abuse. It's something that's abusive. Jadi mungkin itu contoh-contoh what is considered as family violence. Anything else that you want me to discuss, Phoebe? Iya Pak. Dan family ini kalau boleh saya tekankan, ini bukan hanya terjadi dari male partner ke female partner ya, bisa jadi sebaliknya juga ya. Iya. Kalau berhubungan dengan children, Pak, kalau berhubungan dengan children, apakah langsung otomatis sebagai family violence ini atau bagaimana? Atau ini konteksnya hanya biasanya dalam hubungan suami istri? Thank you for that and thanks for clarification ya. Karena mungkin I'll give you a bit of statistic. Bisa dinaikin yang statistik saya supaya we can all see how common is family violence. It's not something that is good, tapi it's common. Jadi kalau di sini, this is family violence, ini sesuai ABS survey data dari tahun 2017. Dan setelah COVID, this is actually worse. Tapi ini data 2017. Jadi kalau kita lihat dari data ini, 1 dari 6 perempuan actually has been subjected to family violence. 1 dari 16 laki-laki actually been subjected in family violence this is in a partner relationship.
And then 1 dari 4 dari current or previous partner, that is emotional abuse. Dari 1 out of 6 men emotional abuse. Dan what is really interesting atau very worrying itu the last figure, 1 in 5 women and 1 in 20 men have been sexually assaulted or threatened. Jadi kalau Anda lihat teman-teman Anda dari 20 teman, 1 dari 20 teman laki-laki, 1 mungkin sudah pernah mengalami family violence and sexual abuse. Dan 1 dari 5 perempuan has experienced this. So this is a very common issue dan teman-teman tidak usah rasa malu or threaten kalau memang ini terjadi dengan it is something that happened to you. Ya, this is the figure that is actually been published by ABS. Ini next question, Bibi kita run aja sebagai question ya, supaya langsung we can address the issue straight away. I will be very clear about this ya. Tidak ada culture yang allow family violence. Tidak ada agama yang allow family violence. If they start saying it's about culture and things, I think it's wrong. Every culture, religion, situation always always request respect between people, antara suami istri, anak dan orang tua dan lain-lain. That's the first thing. Yang kedua, it's what you asked before, itu bagaimana cara kita buktikan dan lain-lain. That is very difficult, apalagi emotional abuse, religious abuse, dan kalau yang abusive itu very smart, dia tahu bagaimana caranya tutupi. Apalagi di teman-teman yang lain, dia tuh maybe can be a perfect partner, tapi di rumah bisa totally a different person. This happens all the time. Yang paling penting menurut saya, if you, saya pakai you sebagai ini ya, sebagai a big word. If you or your friend or you know someone that experience family violence, yang paling penting itu dia diberikan support. Let's forget about reporting to the police dulu, kecuali it's really bad ya, maksudnya not bad, life threatening. Karena ada sebagian family violence yang life threatening, sebagian yang slowly can be life threatening. So slowly can make you into depression dan lain-lain. That's actually just as bad. Tapi if it's life threatening, someone wanting to kill you, then you go to the police right away. Simple, yeah, because you need immediate protection. If it's something that is, you need to look after yourself first. Karena biasanya you have too much emotional abuse, financial abuse dan lain-lain, and you feel very alienated. Seperti teman-teman kita, kalau dia datang dari Indonesia, rata-rata kalau perempuan married dengan laki-laki Australia datang ke sini, nggak ada keluarga, nggak ada anak, nggak ada tante, nggak ada siapa-siapa, and then the husband try to start doing all this abuse, you can feel really horrible, and then you don't know what to do with it. Yeah, the first thing is get help, speak to someone. Dan ini itu di luar pembuktian, karena the most important thing is about whether you feel that you've been subjected to abuse. Seperti yang saya bilang tadi, umpamanya orang-orang bilang ke saya, they jokingly said, you are blah blah blah, you are blah blah blah, you are blah. Dia mungkin sebagai perpetrator dia joking, tapi sebagai yang terima kita rasa kita di abuse gitu. Jadi yang pertama tuh you need to find help, you need to find support. Dan ada beberapa helpline di luar KJRI dan lain-lain yang that will provide you with support. Ya, like 1-800-RESPECT, there's Men's Lifelines, there's Beyond Blue dan lain-lain. Ini nanti Buset bisa terbitkan ya, ada nomor-nomor yang ada. Or you can go to professional. Nah, seperti yang Ibu Muni tadi, Bu Munirah katakan tadi, ada privacy issue atau kita namakan privilege sebagai lawyer. Kalau seseorang datang bilang, this has happened to me, we have to keep it confidential. Jadi KJRI, your lawyer, your doctor, police, religious worker, like seperti imam, pastor dan lain-lain itu have to keep it very confidential. Tapi sebagian profession itu harus melaporkan. For example, if you go to the police and say, my partner has just abused me. If the police believe your story, they have to go and get intervention order to protect you from your partner, whether you want it or not. Ya, jadi kalau ada berapa kali this happened to my client, they go to someone
They go to the police saying, "Oh, this has happened to me." Habis itu suami, the police actually go and get intervention order against the husband. After that, she said, no, I don't want intervention order against the husband because I don't want him. I just want to report the police. Sometimes you cannot help it. Certain things seperti dokter dan police will have to report certain things. Sexual violence, physical violence dan lain itu biasa harus mereka lapor, and they have to do something about it. Lawyers and religious worker may not need to do it. Jadi you just have to be mindful. If you go to someone, there could be certain things that will have to be done by that profession. Oke, jadi sorry saya tanya Mbak Phoebe, yang email ke Buset adalah suaminya kan, bukan istrinya, suaminya. Betul, si suaminya, betul. Jadi ini saya bicara agak pelan-pelan ya, supaya agak pelan. Ya. Jadi this is very typical karena ini ada banyak faktor. Faktor utama adalah karena mungkin two different people from two different background. Bukan soal kultur, tapi biasanya soal understanding dan living together. Itu yang pertama ya. Yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, once you make the report to police and things, you cannot stop what they're going to do. And sometimes you regret making the report because then the police will do all of these things to protect someone, but you actually don't need their protection at that time, ya. Jadi I think the wife yang melapor itu at that time when she make the report mungkin betul-betul merasa bahwa dia tertindih oleh suaminya atau oleh the lifestyle of the husband, mungkin ya. Dan pada saat suaminya diinterview dengan polisi, obviously the police feel that there are grounds to apply for the IPO, for the protection order. Karena biasanya cukup susah untuk dapat protection order. Kembali ke pertanyaannya Phoebe, pertanyaan ini, saya bilang aja pertanyaan Phoebe ya. Poin yang pertama, yang soal immigration. Immigration akan lihat bahwa the relationship is at least 2 years or more, dan tidak semua relationship itu akan mulus selama 2 tahun. Jadi mereka mengerti bahwa reality itu ada sebagian relationship itu yang on off. Yang penting the relationship is genuine dan betul-betul both party try to make the relationship work. Itu yang pertama yang soal 2 tahun. Jadi 2 tahunnya nggak di riset, tapi dia akan lihat secara global, secara keseluruhan. Poin yang kedua yang saya ingin infokan itu adalah it's very important buat mereka, karena this one is almost like things that a lot of things happen tidak begitu, and it happen out of their control ya. Seperti dia melapor ke polisi, and this thing is just snowball, getting small. Bukan small ya, one issue becomes bigger issue and bigger issue. Menurut saya, this is a kind of relationship yang mungkin mereka perlu pertimbangkan untuk ke relationship counseling, untuk lihat apakah it's how to work this relationship together gitu. Karena kalau suaminya orang Indonesia dan istrinya orang bule itu satu sudah ada issue of different culture. This is not about kita tidak we're not blaming culture, tapi they are definitely different culture, two different cultures, two different area ya. Satu di Australia besarnya, satu di tempat lain. So two different lifestyle, two different way of living. Dan kalau kita pikirkan kenapa suaminya mungkin suka ramai-ramai dengan teman dan lain-lain, itu karena dia nggak ada siapa-siapa lagi di Australia. So there is a feeling that okay, this is it for me. I left my hometown for you, and all I have to remind me of my hometown is my friends. Jadi these are kind of thing that they have to work together. Dan ini sangat penting untuk imigrasi karena they will want to see how they don't expect relationship to be perfect, but they want to see how you work through all of these issues. Itu advice saya sih ke mereka, menurut saya. Saya kan dari pertama sudah minta maaf ya, karena this is very sensitive and straightforward topic. Saya aslinya orang Makassar, jadi kita langsung aja. Kalau if you're in this position, and I've seen a lot of people in this position, my suggestion is, if the relationship doesn't work, go home. Karena seseorang itu, you don't want to live in a situation where you feel like you are being threatened all the time. It's horrible situation, ya. Dan horrible way of living. Karena itu sesuatu yang kita tidak bisa fix.
kita sebagai lawyer kita bisa fix soal imigrasinya, soal visa, tapi the lasting mental problem itu belum tentu bisa diselesaikan ke depannya. Itu nanti itu nanti the realm of the doctor, psychiatry dan lain-lain. Dan untuk seseorang datang ke sini dengan all of this, basically you have to pack your life in a suitcase and come to Australia because of love. Yeah, that's the reality. It's not easy. Then if it doesn't work out, I think you should think about going back. I know that you have gone through all of this abuse and things. It's very important to speak to someone, to KJRI, to Relationship Australia, to counsel dan lain-lain, and see what are your options. And mungkin the best option sometimes is to go back home. Karena you don't want to be like this for the next 2 years or 1 year. Yeah. Sorry to be so direct, tapi sometimes that is the best thing for someone. Right. Tapi Pak, ada beberapa juga yang jadi catatan saya ya, kalau seseorang itu dalam proses aplikasi partner visa, tapi ternyata partnernya abusive, ada kemungkinan kalau visa mereka malah di-grant ya? Bisa. Dengan Family violence. Bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Itu biasanya kalau ada family violence dan visa aplikan adalah the victim, visa aplikan perlu mengambil family violence intervention order dan pakai itu untuk mendapatkan visa. But it is not easy. Karena terlalu banyak orang yang pakai, dan yang tadi Phoebe bilang itu, Mbak Phoebe bilang itu cocok. Sekarang adalah spouse visa itu adalah visa yang mungkin paling laku ya kasarnya. Paling laku karena bukan paling gampang, tapi paling achievable. Jadi ada caloknya, ada yang bayar dan lain-lain. Jadi sekarang gara-gara itu imigrasi juga tahu, dan imigrasi juga sekarang justru lebih hati-hati dan mereka akan mencek semua aplikasi, terutama yang ada family violence, untuk lihat apakah family violence-nya betul-betul terjadi atau ini sesuatu yang direkonstruksi oleh aplikan. If it's me, dan setiap lawyer itu lain ya. If it's me, at the minute you know someone is affected by family violence, you need to get them to go to everyone at the same time. Baru mungkin 2 minggu yang lalu, someone call me, I've been abused, blah blah blah, dan dia sudah ke polisi ya. The first thing I said, go to the doctor, make sure that you have you get your body check physically and you get your mental check physically. Dan kalau dia, I know that he's Australian, so it's okay. Tapi kalau dia orang Indonesia, saya akan bilang, tolong kalau bisa mungkin bicara dengan konjen untuk mungkin mendapatkan satu support ya. Apalagi kalau orang itu di sini sendiri, nggak ada teman, nggak ada keluarga dan lain-lain. Karena it is very horrible feeling to be here on your own with all of that problem. Gitu. Jadi menurut saya secepatnya itu justru sering sekali terjadi. Apalagi kalau family violence itu terjadi di rumah tangga yang very tradisional ya, yang di luarnya itu sangat perfect, tapi di dalamnya itu suaminya kita, ambil seksis, tapi biasa suaminya yang mungkin melakukan kekerasan ke istri dan anak-anak. Itu biasanya dilihat sama teman, ya, and happen to one of my friends sebetulnya. Dia lihat tiba-tiba dia rasa kok ini kurang cocok gitu. Jadi dia lapor ke Department of Human Services. Jadi karena itu biasa kekerasan yang kita kuatkan anaknya ya, atau lebih kelihatan ke anaknya. Jadi Department of Human Services datang dan mulai cek. Nah, ini sesuatu yang saya sarankan untuk lakukan, tapi dengan hati-hati. Karena kalau kita memanggil Department of Human Services datang, dia akan mencek, mengaudit dan lain-lain, tapi itu melalui lensanya mereka sendiri. Yang, tiba-tiba telepon masuk. Melalui lensa sendiri, maksud saya begini, lensa Department of Human Services itu adalah lewat lensa orang bule yang sudah tinggal di Australia atau orang bule di Australia. For example, kita di Indonesia banyak orang yang baru pindah dari Indonesia, dia datang dan dia pikir, wah kalau saya nakal aku gebuk dikit deh, ya. Nah, kalau dilihat sama orang dan tiba-tiba dilihat sama orang lain dan dilaporkan ke DHS dan DHS datang interview orang tuanya atau bapaknya bilang, oh ya that's normal, I just slap him a bit. That will become a huge problem. Jadi di Indonesia maybe it's acceptable, di Australia it's not acceptable. And this is not culture, this is about acceptance. Jadi this is the kind of thing that you have to be careful and you have to be mindful when you want to do something.
Ini mungkin the most difficult and sensitive one ya, karena saya juga tahu klien saya dan banyak teman-teman kita itu unlawful, kerjanya mungkin di tempat seperti di luar daerah sebagai fruit picker dan lain-lain, dan mungkin treatment mereka sangat kurang baik. The reality is that kalau dia melapor dan kondisi visanya diketahui oleh imigrasi, kemungkinan besar mereka akan dikirim pulang. Jadi tidak ada namanya magic pill yang bisa selesaikan persoalan ini. Yang saya bisa infokan itu ini adalah the question of priority. Yang lebih penting yang mana? Jadi kalau menurut saya yang kena family violence itu ready to report, dia juga mungkin has to be ready to go home. Ini terjadi sama salah satu klien saya, dan sampai sekarang saya juga nggak bisa bikin apa-apa karena saya juga ngerti kalau dia raport kemungkinan dia akan dikirim pulang, dan kita sometimes cannot do anything about it. Tapi kalau menurut saya lebih baik dia lapor, dia pulang, tapi dia secara mental dan fisik masih kuat gitu. Tapi for the person, sometimes it's very important to stay in Australia no matter what the cost is. That is the most difficult and sensitive issue. Jadi saya rasa itu case by case dan tergantung orangnya ini, dan I'm happy if anyone call me and just ask me, this is my situation, kira-kira anything I can do to stay here apa dan lain-lain, dan I'm happy to tell them straight what are the options available. Very good question. I think this depends on proportionality. Jadi kalau umpamanya suaminya itu memakai excuse bahwa gara-gara COVID dia sekarang nggak bisa beli ini, maybe it's financial abuse. Tapi kalau memang karena COVID dia punya income turun dan mereka harus prioritas apa yang harus dibeli, that is the reality. Jadi it's a question of proportionality dan question about intention. Jadi kalau memang istrinya rasa bahwa suaminya itu memakai finance ini sebagai senjata untuk menekan dia, itu menurut saya could be financial abuse. Tapi kalau umpamanya istrinya mau untuk berfoya-foya dengan uangnya suaminya, dan suaminya kebetulan memang lagi susah atau kerjanya lagi nggak stabil dan lain-lain, menurut saya itu bukan financial abuse. That is just trying to be safe. Sebetulnya now it's easier ya, karena semuanya kan kita rata-rata nggak pakai cash lagi, semuanya online, semuanya use your credit card atau debit card dan lain-lain. Jadi for example, istrinya itu nggak diberikan, atau pasangan satu orang itu nggak diberikan duit sama sekali, hidupnya susah, tapi yang satunya berfoya-foya beli ini beli itu, dan waktu dia mau, umpamanya kita pakai aja contohnya sebagai istrinya mau minta sesuatu, tolong belikan saya ini karena saya perlu, dia bilang no, you know, this is my money, you're from Indonesia, if you want you gotta get on money, lain-lain, itu menurut saya itu sesuatu financial abuse. Jadi it's come back to the intention. Dan itu menurut saya quite easy to prove kalau memang terjadi berkali-kali, ya. Menurut saya iya, dan ini banyak sekali isu yang namanya child support. Child support sering terjadi walaupun suaminya nggak bayar anaknya sama sekali, walaupun dia itu ada uang tapi dia kerja pakai cash. Ini akan ada undang-undang baru yang memberikan power untuk child support agency untuk menarik uang dari suaminya. Ini lagi dikerjakan sekarang. Menurut saya it's a big issue. Tapi very difficult to do anything karena untuk kemana-mana itu perlu duit gitu. Jadi if you want to go to the lawyer and stuff, the wife needs to have money. Tapi kalau dia nggak ada uang dari suaminya, nggak mau kasih dia duit, jadi dia, you know, it's circular argument. Jadi it's a very difficult situation. Menurut saya it is all personal personal choice. It's very difficult. Kita nggak bisa memakai value kita untuk bilang ke teman kita, you have to report this to the police. Karena belum tentu cocok buat dia. Jadi back to what I mentioned before in the beginning. The most important thing is not about pembuktian, tapi how do you cope with it? What do you do with it when you believe you've been abused atau family violence happen to you? Whether you go to the doctor atau to your priest, to your imam, to your friend. Ada sebagian orang dia cuma perlu bicara dengan teman aja, and then they can handle it. Some people cannot. They may need medication. Dan sometimes I tell people, you sure you don't need medication? Karena biasanya nggak bisa tidur, depresi dan lain-lain, and then it can actually lead to a much worse health condition. Jadi the most important thing is to be able to the most important thing is to be able to find a solution that works for you or for whoever that experiencing family violence.
ada lagi nih. Korban kalau sorry, korbannya nggak. Can I say sorry ya, something kenapa? about that? Yeah, sorry. Yeah. Kita bicara soal bijaksana. What is wise? Ya. The one thing I suggest or ask someone who's experiencing family violence is to talk to someone. Itu yang penting menurut saya. Don't keep it all inside. I know it's embarrassing sometimes, tapi it's important to talk to someone. Karena kedepannya, kalau memang harus ada pembuktian dan lain-lain, ada witness yang kita bisa panggil. Ini secara hukum ya. Tapi secara coping mechanism is always good to talk to someone. Thank you. Sorry, I have to jump in before. Yeah, I think this is very important ya, karena a big percentage of the community itu ada mental issues, bipolar, depression, autism, which is not a mental issue, which is a condition, dan lain-lain. Menurut saya yang paling penting, if you are living with someone with this, firstly you need to know about this. Secondly, you need to be okay. You understand that this is your choice to live with that person. Then whatever happened, this is not an excuse that someone has bipolar when they commit family violence, you know. Jadi, tapi it's probably a medical condition. Jadi kalau umpamanya seseorang mempunyai bipolar disorder dan dia when he go up and down or something like that, they start beating the wife. You have to tell this to the police, and maybe that person has to take medication to control the bipolar disorder. So it's not an excuse, but it's definitely something that you need to work on, and you have to make a decision whether you want to live with this person or not. This is getting complicated. Menurut saya, maybe it's best buat mereka karena this is not about position of power anymore. Maybe it's a different lifestyle, different understanding, different savings mechanism. Jadi menurut saya mereka mungkin harus ke counseling secepat mungkin untuk cari jalan keluar yang mereka berdua bisa terima. Pasti ada sesuatu yang semua jalan keluar itu tidak akan memberikan kepuasan buat dua-duanya. I mean, what I'm trying to say is that whatever the result is, you can have a result where everyone is happy. Tapi the question is, can people live with it? Jadi sebagai husband and wife atau sebagai partner, mereka perlu cari suatu jalan keluar yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Kalau memang nggak bisa, then it might not be worthwhile to maintain the relationship. Karena I can understand juga dari sisi istri, kenapa dia harusnya keluar duit gitu. Sedangkan dari sisi suami dia mau ini karena dia mungkin ini adalah saving dari Indonesia dan lain-lain. Jadi dua-duanya ada pertimbangan yang berbeda-beda. Sorry ya, tadi ada banyak telepon yang masuk. It's very difficult ya, karena secara teori, dan ini semua teori, child custody is a 50-50 proposition. Dan family violence itu biasanya swing 5-10% ke the person who is the victim of family violence. Tapi itu secara teori. The reality is not that simple. Jadi akan lihat case by case, dan kalau memang ada issue of family violence, the court biasanya akan minta, bukan ada family violence atau enggak, tapi they will maybe, kalau ada family violence, satu akan ada family report, dan yang kedua mungkin ada psychiatric assessment untuk suami dan istri, atau suami atau istri, dan dengan itu mereka bisa lihat what is the best for the children. Karena court di Australia itu semua bukan what is best for the mother or the father, it's always what is the best thing for the children. Dan kalau the best thing for the children is to live more time with the mother, or to live more time for the father, or to live no time with the mother, itu semua akan didiskusikan, dia akan direkomendasikan oleh family report dan psychiatric assessment. Very difficult karena there's no amount of violence is acceptable, especially to children, ya. Dan the problem itu seperti pendulum. Pelan-pelan pendulumnya. Sometimes go too fast. Problem itu di Indonesia maybe is one end, Australia is another end, and you don't know where's the middle. You don't know what is right, what is wrong. Dan banyak there's a lot of case yang anaknya yang actually become a bit opportunistic dan use the issue of family violence to create more troubles lah, kasarnya begitu. Jadi it's question of proportion, a question about self-education. Dan if you are parents, and I'm also a parent, it's very important to keep reading and maybe looking at internet, speaking to professionals and to see what is the actual boundary.
You talking about boundary sebetulnya. Di mana sampai di mana ya? Apakah di Indonesia itu jewernya sampai ini telinganya merah atau ditarik dikit, or you hit the you can't do that in Australia. You cannot do that. You can't even talk to them too hard because that can be quite bad as well. Jadi it's all about self education and seeing what is acceptable di sini, karena that is I think the boundary keeps changing. That's the issue. Baik. Sekali lagi maaf karena keterbatasannya waktu. Kita harus mengakhiri sesi kita di sini. Terima kasih banyak untuk Pak Konfir yang sudah sejak tadi maupun dicari banyak orang, tapi masih menyempatkan diri untuk hadir di sesi kita, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita. Kami sangat apresiasi sekali. Kita juga mau mengundang mungkin Bu Muniroh yang ingin memberikan komentar terakhir sebagai kata penutup untuk sesi ini. Silakan Bu Muni. Terima kasih Mbak Phoebe atas waktunya. Terima kasih Pak Konfir Kabo atas penjelasannya yang begitu dinamis dan komprehensif. Nah, saya merasa saya juga jadi banyak belajar juga di sini, jujur aja. Itu banyak hal yang memang karena ini isunya again sangat kompleks dan suatu yang memang harus hati-hati membahasnya. Nah, saya pikir acara ini sangat informatif. Jadi memang untuk warga negara Indonesia yang ada di sini memang perlu mengetahui harus kemana kalau misalnya terjadi domestic family violence. Apa yang harus dilakukan? Bantuan apa yang tersedia di KJRI? Bantuan apa yang tersedia di lawyer, di pemerintah setempat, dan sebagainya. Saya pikir acara ini sangat bermanfaat, terutama dalam memberikan pencerahan kepada warga negara Indonesia, termasuk isu-isu mengenai sistem hukum di Australia sendiri memang banyak bedanya dengan Indonesia, terutama bagi orang-orang Indonesia yang baru datang, mungkin banyak yang nggak mengerti. Di Indonesia mungkin itu seperti hal yang sudah biasa dilakukan, tapi di Australia tidak boleh dilakukan. Tadi seperti Pak Konfir sampaikan mengenai tidak boleh memukul anak dan sebagainya gitulah. Itu perbedaan yang sangat signifikan. Mungkin bagi orang Indonesia baru datang sini itu banyak yang tidak tahu gitu. Nah, saya pikir saya terima kasih sekali lagi dengan Pak Konfir Kabo, dengan Buset, dengan para ketua komunitas juga yang selama ini menjadi partner KJRI ya untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang ada di Victoria dan Tasmania. Mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya dan kami siap berpartner dengan para lawyer, Pak Konfir Kabo, dengan Buset Ketua Masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Demikian Mbak Phoebe, terima kasih. Baik, kalau begitu sebelum kita pergi, mohon berkenan kita akan melakukan sesi foto bersama. Kalau kita orang Indonesia, kalau nggak foto belum terjadi ya. Berarti mari kita foto bersama. Silakan yang jika Bapak Ibu berkenan bisa turn on your camera on the screen supaya bisa foto. Okay. Ya, jadi kamu akan difoto oleh tim IT Pak Roy. Siap. Oke. 1, 2, 3, senyum lebar dong. Sekali lagi ya, 1, 2, dan 3. Okay. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti ini akan disebarkan melalui YouTube Buset dan Instagram juga. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Konfir Kabo dan Ibu Muniroh beserta seluruh jajaran KJRI Melbourne dan saudara-saudara dari semua perwakilan komunitas. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Thank you all. Bye.